apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, Ibu bakal mengirimkan kalian video tentang alat peraga atau media pembelajaran yang sudah Ibu buat. Nah, alat peraga atau media pembelajaran ini adalah media pembelajaran yang dipakai khusus dalam materi sistem pernapasan. Kenapa dipakai khusus dalam sistem pernapasan? Karena alat ini nantinya bicara penggunaannya adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan paru-paru saat terjadi inspirasi atau ekspirasi, di mana udara masuk dan udara keluar. Nah, video ini juga nantinya akan menjelaskan bahan apa saja yang digunakan dan kenapa bahan-bahan ini dipilih sebagai media pembelajaran ini. Nah, untuk itu langsung saja kita ke videonya. Namun sebelum itu juga di dalam alat peraga ini nantinya ada kartu, di mana kartu ini namanya kartu fungsi. Nah, tujuan Ibu memberikan kartu ini di mana selain kalian mengetahui organ-organ dalam sistem respirasi atau saluran respirasi, kalian juga mengetahui setiap fungsi-fungsi dari saluran respirasi atau saluran pernapasan ini. Untuk itu langsung saja kita melihat media atau alat peraganya. Nah, ini dia alat peraga dari sistem pernapasan. Mungkin alat peraga ini terlihat sangat sederhana, simple, namun jika kalian tidak teliti dalam proses pembuatannya, maka alat ini tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, alat ini menggunakan bahan-bahan yang mudah kalian temui. Sengaja Ibu membuat dengan bahan-bahan atau alat-alat yang tidak susah dan dengan tidak biaya yang mahal. Oke, apa yang di atas ini adalah nantinya diibaratkan sebagai proses jalur masuknya udara. Kemudian ini adalah laring. Kemudian yang garis-garis putih ini adalah trakea, di bawah ini adalah bronkus, kemudian ini ada paru-paru kanan, paru-paru kiri. Di sini nanti ada H, ini adalah bronchiolus, kemudian yang bulat-bulat ini adalah alveolus, kemudian ini adalah diafragmanya. Nah, kenapa Ibu membuatnya menggunakan bentuk paru-paru seperti ini? Ada banyak versi tentang alat peraga ini. Salah satunya adalah versi menggunakan botol yang kemudian nantinya di atasnya dikasihkan selang dan di bawahnya dikasihkan balon untuk mengetahui sistem pernapasan tersebut. Kenapa memilih membuat bentuk paru-paru? Karena Ibu mau kalian mengetahui bahwa struktur atau bentuk paru-paru itu seperti ini. Jadi tidak membayangkan bentuk paru-paru itu bulat seperti aqua. Nah, kemudian media utamanya dalam medianya apa sih gitu? Medianya utamanya itu adalah seperti ini, balon. Nah, kenapa memilih balon? Nantinya ketika digunakan, balon yang mengembang adalah proses inspirasi. Balon yang mengempis adalah ketika proses ekspirasi. Nah, balon-balon yang mengembang ini menandakan kita menghirup udara. Kita menghirup udara, maka paru-paru kita mengembang gitu. Kemudian ketika kita mengeluarkan udara atau mengembuskan udara, paru-paru kita akan mengempis. Nah, apa saja sih alat dan bahannya? Ini adalah sedotan. Memilih sedotan, kenapa? Banyak yang menggunakan selang dalam media peraga atau alat peraga ini. Memilih sedotan yang pertama adalah karena sedotan mudah didapat, kemudian dia tidak memerlukan biaya yang banyak. Ketika kami membeli selang atau membelikan alat saluran lain itu membutuhkan biaya yang banyak. Penggunaannya sangat hati-hati, berbeda dengan selang tentunya karena dia mudah robek dan mudah terbakar jika kalian menggunakan api. Kemudian ini adalah menggambar polanya dengan karton, kemudian tulang ini dengan karton, kemudian ini kertas, ini adalah kertas manggis, kemudian paru-parunya dibuat dari kardus, dilapisi dengan plastik berwarna merah. Kenapa dilapisi? Karena paru-paru itu juga memiliki lapisan atau seperti lapisan tipis yang namanya pleura. Jadi ini juga ada lapisannya. Kemudian ini adalah media yang paling utamanya. Oke. Kemudian selain ini kemudian ada yang namanya kartu fungsi. Nah, ini yang seperti Ibu bilang tadi bahwa kartu ini itu memiliki fungsi atau memiliki catatan-catatan ilmu yang penting gitu. Jadi selain kalian mengetahui bahwa paru-paru kanan, paru-paru kiri itu ada di tubuh manusia, ada
merupakan bagian dari sistem pernapasan, kalian juga tahu bahwa dia memiliki fungsi yaitu menampung udara yang beroksigen, nantinya ketika dihirup mengalirkan oksigen ke dalam dan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, nanti kalian ketika mengetahui tentang semua organnya, kalian bisa membaca, oh iya, jadi berarti kalau trakea fungsinya ada di sini dan ada di sini. Kalian bisa baca di sini. Ini bahannya sangat mudah, yaitu terbuat hanya dari karton dan kalian cuman bermodalkan pensil warna saja. Nah, bagaimana sih Bu cara penggunaan dari alat ini? Alat ini sangat mudah sekali digunakan. Seperti Ibu bilang tadi, dia adalah harus cara penggunaannya itu ketika balon ini mengembang, berarti dia terjadi inspirasi. Ketika balon ini mengempis adalah proses ekspirasi. Nah, oke, kita mulai aja dengan cara penggunaannya. Pertama yaitu kalian harus mengusahakan atau harus memastikan bahwa balon ini tidak dalam keadaan mengembang dan tidak dalam keadaan mengempis juga. Mengempis maksudnya tidak terlalu mengerut atau mengempis gitu. Balon ini nantinya jadi udara yang di sini kita tiup. Nah, ketika mengembang itu adalah proses inspirasi seperti ini. Nah, paru-paru yang mengembang ini adalah proses ketika kita menghirup udara. Nah, ketika kita menghembuskan udara, nah paru-paru ini bakal mengerut gitu. Nah, artinya di sini adalah dimana kita mengeluarkan udara. Jadi balon ini yang diartikan sebagai paru-paru ini menunjukkan bahwa paru-paru itu mengembang dan mengempis ketika kita melakukan sistem respirasi pada tubuh kita. Nah, hanya segitu saja untuk proses penggunaan alat ini. Memang cukup sederhana, namun seperti Ibu katakan lagi, ketika kita membuatnya tidak teliti, ketika kita membuatnya dengan tidak baik, maka alat ini tidak dapat digunakan dengan baik. Kenapa? Karena nantinya ketika kita salah membuat dalam saluran pernapasan ini, maka balon yang dibawa ini tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, sekian dari video Ibu. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kalian bisa menggunakannya di rumah karena bahan-bahan yang digunakan juga tidak susah. Kurang lebihnya seperti inilah alat peraga dari sistem pernapasan ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat memberikan kalian ilmu yang terbaik, dan tetap jaga kesehatan selalu setiap harinya, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih.